Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku bersama Saidina. Kali ini kita mau mempelajari materi tes bahasa Inggris atau TOEFL, yaitu tentang question tag. Question tag ini sendiri merupakan pertanyaan singkat yang tujuannya adalah untuk mempertegas pernyataan. Nah, dalam bahasa Indonesia, question tag ini sendiri biasa kita menyebutnya dengan katakan, dia sehat kan, gitu misalnya. Yang mana merupakan pertanyaan di akhir kalimat yang berupa bentuk penegasan gitu ya. Jadi nanti jika suatu kalimat bermakna positif, tagnya harus negatif. Dan untuk kalimat yang negatif, maka tagnya harus yang positif gitu ya. Untuk lebih jelasnya, saksikan terus video ini ya. Nah, di sini aku coba memberikan rumus umumnya ya. Untuk tadi kan aku bilang kalimat positif, tagnya harus negatif. Nah, tag itu kan ada auxiliary diikuti oleh not, kemudian diikuti oleh subjek ya. Sementara bila kalimatnya negatif, maka tagnya tadi positif kan, maka auxiliary diikuti oleh subjek. Auxiliary itu apa aja, bisa berupa is, atau do or does, kemudian did, tergantung tenses yang digunakan pada kalimat pertama yang di sini ya, atau yang di sini. Untuk auxiliary dan tenses ini harus mengikuti pernyataan, jadi nggak boleh kita ubah asal-asalan gitu ya. Jika tensesnya simple present, maka tagnya juga harus simple present, nggak boleh beda gitu ya. Nah, langsung masuk aja kita ke contoh ya. Owen is a doctor, isn't he? Di sini kita menggunakan isn't he ya. Soalnya di kalimat tadi di sini dikatakan bahwa Owen adalah dokter. Di sini menggunakan auxiliary berupa is karena Owen itu merupakan bentuk dari he atau dia laki-laki ya. Maka tag yang kita pilih adalah auxiliary diikuti not, diikuti oleh subjek seperti ini. Maka is kita tambahin not, kemudian diikuti oleh subjek yang ada di depan tadi, he. Jadi tagnya adalah isn't he. Kemudian contoh nomor 2 nih. I work at DJP. Don't I? Di sini kan kita menggunakan tenses simple present ya. Maka untuk auxiliary di simple present itu kan ada dua, do atau does. Subjeknya adalah I, maka tagnya adalah do not diikutin oleh subjek, yaitu I. Jadi don't I work at DJP, don't I gitu. Kemudian contoh yang terakhir, Ani is not guilty, is he? Nah, di sini kan tensesnya juga menggunakan simple present ya. Dan auxiliary-nya adalah is, maka kita tinggal ikutin aja nih. Dengan kalimat negatif, tagnya harus positif, maka auxiliary langsung diikutin sama subjeknya. Subjek di depan tadi ini kan Ani. Maka subjek yang ke belakang ini atau yang di tagnya juga harus sama, yaitu berupa si. Gimana? Udah mulai paham kan? Kalau gitu kita lanjut aja ke beberapa contoh lainnya ya, yang aku bagi-bagi menjadi 6. Untuk question tag kalimat perintah, bedain dengan kalimat himbauan atau berupa ajakan, karena untuk mempermudah teman-teman dalam menjawab soal-soal yang ada. Untuk kalimat perintah, kita menggunakan tag yang berupa will you. Contoh kalimat perintahnya apa? Close the window. Will you? Kan dia bilang tutup jendela. Will you? Sebagai tagnya gitu ya. Dia nyuruh nih kan, atau memerintah. Kita menggunakan tag will you ya. Kemudian untuk contoh kedua, don't be lazy katanya. Tagnya kita tetap gunain will you.
karena ini merupakan kalimat perintah. Untuk yang kedua, yang berupa kalimat himbauan atau ajakan. Aku beri contoh, be careful, won't you? Untuk kalimat himbauan atau ajakan ini kita gunain tag yang berupa won't you atau singkatan dari will not you gitu ya. Berhati-hatilah, won't you gitu. Nah, kita lanjut aja ke yang ketiga ya. Di sini ada kalimat ajakan yang berupa let's ya. Atau let's ini sendiri adalah singkatan dari let us biasanya. Kalau kalimatnya menggunakan let's, maka tagnya menggunakan shall we. Tapi teman-teman harus beda ini. Jika kalimatnya menggunakan let we, bukan let us, maka tagnya tetap kita gunain will you. Bukan shall we ya. Bukan si shall we ini. Untuk contohnya apa? Contohnya itu let's play Mobile Legends. Shall we? Kan di sini dia gunain kata let's. Maka tagnya kita menggunakan shall we ini, teman-teman. Untuk contoh kedua masih sama, dia menggunakan let's juga. Di sini aku contohin let's go to school. Shall we? Gitu ya. Namun bila di kalimatnya menggunakan let's ini diganti menjadi let we, maka tagnya ini enggak shall we lagi teman-teman, tapi menjadi will you. Gitu ya. Nah, ada juga untuk penggunaan M di sini. Penggunaan M di sini agak berbeda ya teman-teman. Kalau dia kalimatnya adalah kalimat negatif, kita tetap bisa menggunakan yang M ini. Contoh, I am not tall, am I? Nah, di sini kan kalimatnya negatif nih. I am not. Maka tagnya kan positif. Di sini kita tetap bisa nih menggunakan am I. Kemudian di contoh yang kedua juga begitu. I am not an architect. Am I? Di sini kalimat yang pertamanya adalah positif. Untuk tagnya kita tetap boleh menggunakan am. Namun berbeda bila kalimatnya berupa kalimat positif yang menggunakan auxiliary am, maka tagnya nggak boleh menggunakan am not I gitu ya. Tapi kita harus menggunakan aren't I. Seperti yang aku contohin ini. Contohnya, I am handsome. Aren't I? Bukan am not I gitu ya. Nah, ini kekhususan atau spesialnya menggunakan am. Untuk contoh yang kedua, I am friendly. Aren't I? Gitu ya teman-teman. Gimana? Udah makin mengerti atau agak bingung? Kalau agak bingung mungkin bisa diulang lagi video ini. Kalau udah mengerti, kita lanjut lagi ya. Yang kelima adalah penggunaan jika ada beberapa kalimat. Kan biasa tuh di sebuah pernyataan ada beberapa kalimat. Maka tagnya itu ngikutin yang mana bang? Tagnya itu mengikuti kalimat utamanya atau main pose-nya gitu ya. Untuk contoh di sini, although she is rich, she has never spent her money for unimportant. Tag yang kita pilih ini yang mana? Yang di kalimat although she is rich ini atau di yang she has never spent her money? Kita harus mengikuti yang di kalimat utama. Dengan kalau kita artikan ya, walaupun dia kaya, dia nggak pernah menghabiskan uangnya untuk sesuatu yang nggak penting gitu ya. Kalimat utamanya yang mana teman-teman? Nah benar banget, kalimat utamanya itu adalah yang she has never spent her money for unimportant. Maka tagnya mengikuti tenses yang ada di kalimat utamanya ini. Di sini dia menggunakan has dan ada kata never yang berarti negatif.
maka tagnya harus kalimat positif ya. Di sini kita menggunakan has juga. Kemudian untuk subjeknya kita menggunakan she. Jadinya has she, gitu ya. Untuk yang keenam adalah penggunaan kata yang memiliki makna negatif tanpa menggunakan not ya. Kan biasa tadi kalau di contoh sebelumnya ada she is not, I am not. Nah itu kan kalimat negatif yang menggunakan not. Kali ini ada beberapa kata yang tanpa menggunakan not, dia sudah bermakna negatif. Kenapa ini penting? Karena jika kalimatnya bermakna negatif, kita harus ingat tadi tag harus atau question tag-nya harus positif gitu ya. Kata-kata yang bermakna negatif itu apa aja? Ada never, seldom, hardly, rarely, barely, ada juga sebenarnya scarcely. Nih, aku kasih contoh nih. You never come to my town, do you? Di sini dia menggunakan kata never. Never kan bermakna negatif, walaupun di sini nggak ada kata not seperti yang aku katakan tadi. Maka di tag-nya kita harus menggunakan tag yang positif. Kita lihat auxiliary-nya diambil dari kata atau tenses yang di depannya. Di sini kita lihat ada kata come yang berupa verb one, maka kita gunain do karena subjeknya merupakan you di sini ya teman-teman. Jadi untuk tagnya do you never come to my town, do you gitu ya. Untuk contoh selanjutnya, Yoga seldom does his homework. Does he? Jadi sini ada kata seldom yang berarti jarang. Yoga jarang mengerjakan PR-nya atau PR-nya gitu ya. Jadi kita gunain tag yang bermakna positif. Di sini kita menggunakan does he karena Yoga di sini adalah dia laki-laki ya. Nah, mungkin untuk materi di question tag ini aja. Untuk memperlancar atau membantu teman-teman mengerti dengan materi ini, kita langsung lanjutkan ke contoh soal ya. Oh, sebentar. Ini ada catatan tambahan nih. Catatan tambahan untuk beberapa subjek, misalkan subjeknya itu menggunakan thing. Seperti ini, menggunakan one, body, and there. Misal dia menggunakan everything, anything, something, maka tagnya itu bukan lagi everything tadi atau anything tadi, tapi tagnya di subjek untuk tagnya nanti adalah it. Sementara untuk one, misal someone, anyone, tagnya adalah, subjek di tagnya adalah menggunakan they. Begitu juga dengan body, seperti somebody, anybody, everybody. Subjek di tagnya nanti menggunakan they ya. Dan yang terakhir, misal ada kata there di sebuah kalimat. There are many books in there. Kayak gitu. Maka subjek di tagnya atau di question tagnya kita tetap menggunakan kata there. Dia nggak berubah kalau kita gunain there. Untuk contohnya sendiri, ini maksudnya everyone ya. Everyone watch at the end game. Didn't they? Di sini kan everyone di kalimatnya, maka untuk question tag-nya kita menggunakan kata they. Seperti contoh yang udah aku kasih di atas ini. Sementara didn't, dia mengikuti kenapa did. Karena tenses di sini kan kalau kita lihat adalah tenses dari simple past, yang mana watch ini merupakan kedua. Nah, ini catatan tambahan yang juga nggak kalah penting dengan materi tadi ya. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Kita lanjut ke soal dan pembahasan ya teman-teman.
Untuk soal nomor 145 ini, aku ambil dari soal Pekenstan tahun 2011 ya. Nothing went wrong when the director was gone. Tagnya kita pilih apa? Nah, benar banget. Karena di sini dia menggunakan kata when, kita menggunakan simple past kan. Dan when ini kan berupa kata kerja, makanya kita milihnya udah pasti yang berupa did, bukan berupa was atau were gini. Jadi jawaban yang C dan D adalah salah. Sementara itu di kalimat ini kan kita tinggal ada dua pilihan nih. Kita lihat lagi. Di kalimat ini kalimat positif atau negatif. Kalau kalimat ini positif, kita gunain tag yang negatif gitu kan. Sementara bila kalimatnya adalah kalimat negatif, kita gunain tag yang positif. Maka di sini kalau kita lihat lagi, memang di sini nggak ada menggunakan not ya teman-teman. Tapi ada nothing. Nothing kan kalimat yang bermakna negatif. Maka untuk tagnya harus yang berupa positif. Kita gunain did di sini. Jadi jawaban yang benar itu yang A ya, did it. Kenapa dia berubah jadi it? Karena dia di sini thing ya. Kayak yang aku katakan sebelumnya di catatan tambahan. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 126 yang aku ambil dari soal Pekenstan tahun 2013. Di sini, although he wrote her for several times, he has never met her doctor. He has never met his doctor. Nah, ini ada dua kalimat nih. Kita harus pilih mana kalimat utama sebelum kita menentukan present tag-nya. Kalau kita lihat di sini kan yang berupa kalimat utama kan ini ya. He has never met his doctor. Maka setelah itu kita pilih nih present tag-nya. Karena di sini ada kata never yang mana bermakna negatif, kita pilih tag yang positif jadinya teman-teman. Sementara untuk auxiliary-nya karena kan di sini udah ada has ya, kalau teman-teman perhatikan. Maka kita nggak usah bingung-bingung lagi menentukan ini menggunakan tenses yang mana, langsung aja ya. Kita pilih yang ada has-nya. Kan tadi yang bermakna positif jadinya untuk tag-nya. Jadi tinggal masukin has beserta subjeknya he kan. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang D. Mudah kan? Ini ada lagi soal nomor 122, aku ambil dari soal Pekenstan tahun 2016. Keep the confidential papers in the locker. Karena di soal ini dia kan menggunakan kalimat perintah ya, maka kita gunain yang tag will you teman-teman, jangan lupa ya. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang A. Nah, itu tadi pentingnya teman-teman untuk memperhatikan atau mulai mengingat-ingat atau memahami materi yang aku sampaikan. Ini ada soal yang terakhir ya. Soal nomor 146. Ini aku ambil dari soal Pekenstan tahun 2017. The bus is about to leave, thus let's get into the bus. Di sini kalimat yang mau kita cari question tag-nya yang mana? Ya bener banget. Yang let's get into the bus ya. Maka untuk menentukan question tag-nya kan udah gampang ya karena ada kata let's di sini. Kita langsung aja pilih yang shall we teman-teman. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang B. Yang D maksud aku ya. Nah, mungkin ini aja soal dan pembahasannya. Bila teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh banget kalau ditanyakan di kolom komentar ya.
Dan bagi teman-teman yang belum melakukan like ataupun subscribe, kalau boleh nih, like dan subscribe channel ini ya, agar channel ini berkembang selanjutnya dan aku makin rajin buat materi seperti ini. Nah, terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.